Bapak Ibu yang kami muliakan, kami menyampaikan penghargaan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini. Kami memaknai bahwa kehadiran kita semua, Bapak Ibu, adalah sebagai bukti konkret dari keberpihakan kita, kepedulian kita, dan komitmen kita untuk senantiasa memikirkan hal terbaik yang bisa kita lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya mohon izin, mohon maaf terlambat hadir di sini karena tadi ada utusan khusus dari Pak Bupati, Ibu Wabub yang meliput dan mengevaluasi progres dari 10 program unggulan. Itu ya. Jadi ada 10 program unggulan dari pemerintahan Monovi dan ada 2 di dinas kita. Satu mengenai pemberian insentif dan yang kedua terkait dengan wisata sejarah dan wisata budaya. Oleh karena itu saya mohon izin terlambat hadir di sini karena satu dan lain hal tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita pada hari ini, mungkin kami perlu menyinggung sedikit ya terkait dengan surat edaran kami tertanggal 22 Mei yang lalu hari Senin. Karena sejak dikeluarkan surat edaran itu, saya menerima WA, SMS, telepon bertubi-tubi ya, sampai malam pun larut ya, menanyakan tentang ini itu dan seterusnya. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa surat edaran itu lahir semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Ya, 5 butir itu saya kira itu sudah sangat jelas, sehingga tidak ada tafsir lagi. Kami berharap agar kita bisa melaksanakannya. Memang kita agak susah ya merubah tradisi, tetapi apabila kita punya komitmen yang kuat ya, maka insya Allah apapun bisa berubah. Oleh karena itu saya kira penting untuk memproteksi Bapak Ibu juga surat itu. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian berpotensi melanggar. Itu saja. Oleh karena itu kami ingin memproteksi kita semua dengan surat itu ya, dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan tidak juga mengubah makna dari pelepasan siswa ya. Lakukan secara sederhana dan ada hal-hal yang lebih substantif dari hal itu, dari sekedar seremonial dan lain sebagainya. Mungkin ini yang penting untuk kami sampaikan terkait dengan surat edaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan agenda kita pada hari ini, kami mohon agar kita bisa berdiskusi dengan lebih intens lagi, karena kita ini berpacu dengan waktu. Waktu ini terus bergerak, sementara juknis PPDB ini belum tuntas. Kita ingin agar apapun kebijakan yang kita tempuh itu betul-betul kita pastikan mengarah kepada kebaikan. Kan ini baru tahun pertama ya, pertama kali kita laksanakan PPDB online. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada teman-teman di Dikbud agar ini betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya kita melakukan perubahan untuk perubahan, tapi perubahan untuk kebaikan. Ada hal-hal tertentu yang memang kita ingin mengurangi peran sentuhan hati, gitu ya, atau istilahnya lengah rasa di dalam penerimaan siswa baru ini,
Sehingga memang kita perlu membangun sistem. Ini Bapak Ibu Kepsek, Bapak Ibu Korwin. Jadi sekarang kita sedang membangun sistem. Mari kita letakkan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita membangun sistem, maka siapapun itu harus taat dan patuh kepada sistem yang sudah kita buat. Sama dengan misalnya Bapak Ibu pergi ke luar negeri, Bapak Ibu yang kebiasaan di sini buang sampah sembarangan, anak kita katakanlah seperti itu, tapi ketika dia menginjakkan kaki di Singapura, kan dia pasti taat dengan sistem itu. Kalau tidak, sanksinya berat. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita ingin membangun hulunya dengan penerimaan peserta didik baru ini dengan sistem yang baik. Betul, dulu juga ada zonasi, tapi zonasi yang penuh nego, zonasi yang bisa nego, zonasi yang sangat-sangat fleksibel, zonasi yang sering dilanggar juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita sekarang membangun sistem. Kalau kita sudah membangun sistem dan sistem sudah terbangun, maka siapapun kita harus tunduk dan taat kepada sistem ini. Ya, jadi seperti itu. Mengapa ini sangat urgen kita bangun sistem ini? Karena selama ini masih ada sekolah-sekolah kita, mohon izin, mohon maaf, yang kesulitan siswanya, kesulitan peserta didik baru. Nah, jangan kemudian karena sekolah kita sekolah besar, kita tidak berempati, tidak kita peduli kepada teman-teman kita yang seperti itu, kesulitan peserta didiknya. Nah, disinilah peran negara, peran pemerintah itu harus hadir di dalam mengatur. Tidak ada lagi yang membuka PPDB-nya sampai hari kiamat. Saya sih nggak tahu. Saya hanya mendengar cerita. Amin, salah cerita Bapak. Salah saya. Buka sampai hari kiamat. Jadi ini Pak Kepsek Narano, ya, tidak hanya kita sikapi dengan kita senyum bahkan ketawa, ya kan? Tidak hanya bisa kita sikapi dengan hanya kita tersenyum, tapi harus kita sikapi dengan wujud konkret kebijakan. Ya, wujud konkret kebijakan. Nah, wujud konkret kebijakan itu adalah dengan kita bergerak di hulu, bergeraknya di hulu, bergeraknya pada saat penerimaan peserta didik baru, zonasi, tapi zonasinya dipaku, zonasinya dikunci, zonasi aplikasi. Tentu kita harus atur itu dengan sebaik-baiknya. Inilah ajak dari pertemuan ini. Tidak kemudian tarik-menarik seperti yang terjadi semalam itu. Saya mengikutinya juga jangan senyum-senyum juga. Karena kita berdiskusi tentang ini ya, pahimnya. Itu harus apa ya? Harus senyum gitu ya. Harus gembira. Kalau anak-anak sedang mengajarkan merdeka belajar, ya kita juga harus merdeka di dalam berpikir ya. Nah, dari keren lalu tangkap. Ya. Jadi ya bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Ya, tentu dengan data yang ada, ya, dengan logika-logika yang ada. Prinsipnya kita berikan kemudahan. Kita berikan kemudahan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada sekolah di dekat rumahnya, tapi dia bersekolah melambung di tempat yang jauh. Apakah karena dia suka atau karena terpaksa? Itu nggak boleh terjadi. Nah, yang kedua poinnya, bersekolah juga nggak boleh berdasarkan selera. Itu prinsip Pak, perlu digarisbawahi. Bersekolah nggak boleh berdasarkan selera individual. Saya memberikan analogi, walaupun mungkin bukan apple to apple ini ya. Orang memakai helm, tidak memakai helm, pakai
suka-suka saya, selera saya nggak pakai helm, rusak bulu, kan nggak bisa begitu, ya kan? Kira-kira seperti itulah. Harus pakai helm. Nah, siapa yang mengharuskan? Negara yang mengharuskan. Negara hadir untuk mengatur, dan satu-satunya yang memegang otoritas untuk mengatur fungsi regulasi itu hanya ada di pemerintah, nggak ada di pihak lain. Itu monopoli kekuasaan fungsi regulator. Kalau kita pikir-pikir, orang nggak pakai helm kan nggak merugikan siapapun kecuali dirinya. Kalau pikir-pikir, tapi kan berubah hadir negara. Ya negara memproteksi setiap warganya dari kemungkinan. Nah seperti inilah kira-kira PPDB ini. Kita ingin memproteksi, ya, jangan sampai kemudian ada anak yang tidak bersekolah, anak-anak yang kesulitan di dalam belajar. Ada sekolah yang potensi bubarnya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu negara harus hadir mengatur terkait dengan itu. Jadi saya kira ini poin penting Bapak Ibu, karena kita terus bergerak ya berpacu dengan waktu. Mohon forum ini nanti kita bisa diskusikan ya. Kita kosongkan dulu pikiran kita. Bareta kali tin dunung tam log Pak Kades. Jadi bukan berarti kalau tin dunung itu seperti itu, maka tin sekarang itu akan seperti itu juga, tidak jaminan. Itulah yang kita diskusikan. Karena itu kita ingin membangun sistem, ya. Kita ingin melihat proporsionalitas dari sekolah-sekolah kita. Kita ingin membangun semangat belajar anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Dan kita ingin ke depan itu semua sekolah itu meningkat kualitasnya, ya. Karena memang berat Pak, ya, memang berat karena anak-anak kita dan juga termasuk orang tuanya itu sudah terkristal di dalam pikirannya bahwa fanatik ke sekolah tertentu di sana. Kalau tidak di sekolah itu sepertinya kurang mantap gitu, kurang bagus. Inilah yang barangkali mohon izin Bapak Ibu Kepsek, tolonglah disampaikan ya, diedukasi kepada masyarakat kita. Karena tidak kurang dari Mas Menteri kita. Itu Mas Menteri kita itu salah satu menteri terhebat sudah di kabinet ini. Masih muda, pikirannya cemerlang, ada saja inovasi. Dan Mas Menteri itu senantiasa mengutip, sering saya dengar mengutip salah satu pendapat dari seorang pakar yang namanya Thomas Stanley. Bersekolah di sekolah favorit itu kontribusi sukses, membawa orang sukses hanya di urutan ke-23. Apabila kita terfanatik buta di sekolah favorit, kantin saya Ustaz harus bersekolah pangkal, seolah-olah sekolah itu yang kemudian mendorong dia sukses, padahal tidak. Nah, ini kata Mas Menteri saya menyambung. Ya, penelitian dari Thomas Stanley, 23 sekolah di sekolah-sekolah ternama, di kampus-kampus ternama, urutan 23. Nah, yang paling penting adalah fighting spirit dari anak-anak kita. Itu yang perlu kita edukasi. Sebab kalau tidak seperti ini Bapak Ibu, mengkristal terus, ya, terstigma terus di benak kita bahwa sekolah ini favorit, sekolah ini nggak favorit. Makanya tidak sehat, sangat tidak sehat. Dan selama itu pula terjadi disparitas, kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Dan kalau sudah seperti itu, maka itu kurang baik bagi kita. Dan kita tidak boleh hanya menonton fenomena itu, tapi harus kita ada keberpihakan. Saya kira itu Bapak Ibu yang paling tahu tentang kondisi ini di lapangan. Dan kami berharap banyak Bapak Ibu bisa memberikan. Silakan Pak Kabit sini. Mana sini mana? Kalau mati Kabit tabu korwe yang sebut apa ya Bang? Jadi saya kira itu Pak Kabit. Lagi.
Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Korwil yang bisa kami sampaikan sekedar pengantar dari diskusi kita. Kita tidak perlu ya terlalu paku Belanda ya, tapi berdiskusinya dengan pikiran yang terbuka ya. Bagaimana supaya anak-anak kita di mana dia lebih mudah dia bersekolah, lebih aksesibel. Ini yang perlu kita diskusikan. Sehingga zonasi ini betul-betul bisa kita rumuskan dengan sebaik-baiknya. Mohon izin juga apabila ada potensi-potensi yang sekiranya ada masalah ya di kemudian hari, mungkin bisa kita antisipasi dengan kita berdiskusi. Ya, nal pasrana aku dinas, karena kami juga butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini Pak Kabid yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.